Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan untuk menjadi sebuah awal. Kita percaya Tuhan tuh menyapa kita, menjenguk kita, sama seperti orang-orang yang sedang masuk rumah sakit. Kalau menjenguk itu, Tuhan, orang kan biasa kalau menjenguk orang sakit kan pasti bawa buah, bawa apa. Dan kalau orang Kristen pasti mendoakan. Maka kita percaya bahwa Tuhan juga menjenguk kita kok, menengok kita, kehidupan kita, dan Dia memelihara kita. Mari bersama-sama kita pujikan NKB 13. NKB 13 bait pertama dan yang kedua. NKB 13 bait pertama dan yang kedua. Oh Allahku, jenguklah diriku. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memelihara kami, Engkau menghapus dosa kami, Engkau menyatakan dirimu melalui kesempatan kami hari ini boleh bangun pagi, boleh menjalani hari. Kami serahkan, biarlah kesempatan yang sangat baik ini kami pakai untuk memuliakan Tuhan, mengasihi keluarga, bekerja dengan baik, melayani Tuhan, dan biarlah firman-Mu meneguhkan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan buka firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja 6, 1 Raja-Raja 6 ayat 7 sampai yang ke-13. 1 Raja-Raja 6 ayat 7 sampai 13. 1 Raja-Raja 6 ayat 7 sampai 13, dengarkanlah sabda Tuhan. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnyalah langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Bapak Ibu Saudara, improvisasi. Jadi kalau dalam drama tuh ya, dalam drama terutama drama Natal contoh atau Pasca atau drama apapun lah ya, ada yang namanya improvisasi. Jadi improvisasi itu adalah ketika seorang pemain melakukan sesuatu di luar teks narasi. Tujuannya sih baik supaya dramanya lebih meyakinkan, atau mungkin dia lupa sama
narasinya, teksnya, sehingga dia harus nambahin sendiri. Tetapi intinya sih nggak jauh-jauh dari ceritanya. Improvisasi kalau di panggung bagus. Improvisasi kalau dalam hidup juga ada bagusnya kalau kita sedang menghadapi masalah perlu respon yang cepat gitu. Tetapi ada buruknya juga improvisasi itu. Improvisasi itu berarti kita tidak setia pada apa yang sudah kita rencanakan. Gitu ya. Jadi improvisasi itu nggak bagus untuk yang namanya komitmen. Kalau komitmen kita improvisasi, saya udah nikah nih, improvisasinya aja nyari pasangan baru, itu enggak, jelek, itu salah, dosa, gitu ya. Jadi improvisasi itu ada bagus di tempat-tempat yang membutuhkan, contohnya hal-hal genting, mendadak, berbahaya, harus ada improvisasi. Tapi untuk hal-hal yang sudah baik, yang bagus harusnya dipertahankan, jangan improvisasi. Khususnya dalam hal ini Salomo, improvisasi dia. Improvisasi. Kenapa dia improvisasi? Karena Tuhan udah bilang, kamu bangun nih bait saya, begitu ya. Tuhan minta tuh dengan standar kayu apa segala macam, Tuhan udah bikin sesuai dengan itu. Nah, tapi Salomo dia bikin bait Allah ini program mega mewah. Jadi ditambah-tambahin sama dia. Contoh kayunya harus apa, tapi akhirnya dia minta sama teman bapaknya dulu, jadi yang lebih keren lagi, mewah. Terus banyak yang ditambah-tambahin emas segala macamnya berlebihan gitu. Tujuannya sih baik, orang-orang sih senang aja, biayanya selama ada, dan Raja Salomo ini punya banyak temen ya, jadi nyari bahan-bahan ini nggak susah. Tapi masalahnya Salomo tuh menekankan ke keindahan bait Allah. Bait Allah tuh bukan soal keindahan yang utama. Kita pengen berikan yang terbaik buat Tuhan, ya. Tetapi yang utamanya adalah ketika bangunan ini dibangun, jangan sampai lupa umat datang kepada Tuhan. Jadi bangunan yang megah tapi kalau nggak ada isinya buat apa? Bangunan yang megah tapi umat nggak dekat sama Tuhan buat apa? Bangunan yang megah tapi bikin orang malah jadi takut ke bait Allah, atau ke bait Allah malah jadi pikirannya jelek, wah apa nih batu perhiasannya saya ambil ya. Nggak bagus. Jadi Salomo berimprovisasi. Padahal Tuhan udah bilang harusnya bikin ketetapan yang gini. Cuman Tuhan gak langsung marah sama Salomo. Kelihatannya yang paling jelas tandanya adalah kalau tadi kita lihat di ayat 12 sampai 13. Dia tidak bilang bahwa rumahku didirikan atau baitku didirikan, enggak, tapi rumah yang sedang kau dirikan ini. Jadi Allah tidak mengklaim itu bahwa rumahnya, tetapi cuma bilang, itu yang lagi kamu bangun tuh. Gitu. Jadi Allah tidak merasa memiliki rumah itu karena itu nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tetapi Allah masih menghargai pengerjaannya, bukan cuma sama mengerjain kan umat juga. Oke. Tetapi tadi Salomo nggak hati-hati, dan memang setelah ini ketika dia udah bangun semuanya bagus, jadi sombong dia, sehingga dia lupa apa yang jadi inti dari pembangunan si bait Allah itu. Nah, Bapak Saudara, kita juga kadang gitu ya. Betul improvisasi ya, kita belajar mampu mengambil keputusan yang cepat, yang genting, dan perubahan-perubahan baik itu penting ya. Tapi ada masa-masanya untuk hal-hal yang sudah baik jangan diimprovisasi lagi. Komitmen kita dengan pasangan, komitmen kita dalam bekerja, komitmen kita dalam pelayanan, sifat-sifat baik yang kita punya, orang-orang baik di sekitar kita, jangan malah justru kita singkirin, improvisasi, bosanlah dengan orang-orang ini, atau bosanlah dengan keadaan ini. Jangan. Yang sudah ada jaga, taat, itu berarti pemberian Tuhan. Dan ada masa-masanya. Jadi kadang-kadang hari ini tuh kita mau belajar, kalau kita bosan dengan keadaan kita belajar minta hikmat dulu. Tuhan, ini saya perlu ubah enggak? Kalau enggak, saya terima dulu gitu ya. Jadi jangan cepat-cepat mengubah keadaan, mengubah keputusan kalau belum tentu keputusan berikutnya jauh lebih baik. Minta hikmat dari Tuhan. Tuhan mampukan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar bahwa ada masa-masanya kami harus setia dan tidak perlu improvisasi. Kami serahkan biarlah hari ini keputusan-keputusan baik, sifat-sifat baik, relasi-relasi baik, komitmen-komitmen baik yang kami sudah punya, kami mau jaga. Dan untuk hal-hal yang mungkin saat ini kami masih ada di persimpangan, mau ngambil keputusan, berikan kami hati yang bijaksana untuk bisa membedakan apakah harus kami ubah atau kami harus makin setia. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.